Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mengetahui jenis-jenis gangguan pada sistem pencernaan manusia dan siswa mengetahui cara menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia. Berikut ini paparan materi kita hari ini tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Saat kurang enak badan, kita bisa kehilangan nafsu makan dan badan kita pun terasa semakin lemas. Badan yang lemas, bahkan sakit, merupakan salah satu indikasi terganggunya sistem organ dalam tubuh kita. Salah satunya sistem pencernaan. Nah, selain kurang nafsu makan tadi, kebiasaan-kebiasaan berikut juga bisa memicu terganggunya sistem pencernaan tubuh. Misalnya, kurang memakan makanan yang berserat, makan dengan posisi tidur, sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat, malas berolahraga, atau karena terganggunya fisiologi organ sistem pencernaan itu sendiri. Semua hal tadi dapat menimbulkan penyakit yang menyerang tubuh kita. Duh, jangan sampai kejadian ya. Jadi, inilah bentuk-bentuk gangguan pencernaan dalam tubuh kita. Serostomia pada rongga mulut, parotitis pada kelenjar tiroid, gastritis dan ulkus di lambung, apendisitis, diare, dan konstipasi yang mengganggu usus besar, dan hemoroid di sekitar anus. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari serostomia. Serostomia merupakan penyakit kekeringan pada rongga mulut, khususnya di lidah dan bibir. Gejala penyakit ini ditandai dengan mulut yang mengering, bibir pecah-pecah, terdapat bercak-bercak putih pada lidah sehingga kita sulit mencerna makanan. Penyakit ini terjadi karena adanya gangguan pada pusat ludah dan saraf pembawa rangsang ludah ataupun perubahan komposisi faal elektrolit ludah. Jenis gangguan kedua adalah parotitis atau gondongan. Dalam kondisi normal, bentuk area pipi kita bulat seimbang kiri dan kanan, namun jika terserang parotitis akan terjadi pembengkakan pada area pipi bagian bawah. Pembengkakan tersebut terjadi pada organ dalam rongga mulut, yaitu kelenjar parotis, kelenjar yang memproduksi air liur. Penyakit ini bisa menimbulkan rasa nyeri, kelelahan, hingga demam, dan kulit pada area kelenjar parotis tampak kemerahan. Penyebab penyakit parotis ini antara lain adanya infeksi bakteri, virus, atau jamur pada kelenjar parotis, atau adanya batu yang menghambat saluran air liur hingga berkembang menjadi parotitis. Selanjutnya, gastritis. Gastritis merupakan penyakit peradangan pada dinding atau lapisan mukosa lambung. Dinding lambung dapat menghasilkan lendir atau mukus yang tebal untuk melindungi mukosa lambung dari kerusakan akibat enzim pencernaan dan asam lambung. Rusaknya mukus pelindung ini dapat menyebabkan peradangan pada mukosa lambung. Gejala yang sering muncul pada kasus akut adalah nyeri di ulu hati, mual, muntah, tidak nafsu makan, kembung, penurunan berat badan, dan perih seperti terbakar pada perut bagian atas. Gastritis dapat terjadi karena adanya iritasi atau infeksi pada dinding lambung. Infeksi ini semakin parah jika pola makan kita tidak teratur dan terbiasa mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Gangguan berikutnya, ulkus atau tukak lambung. Ulkus merupakan penyakit gastritis yang semakin parah sehingga menimbulkan luka pada dinding lambung. Gejala yang ditimbulkan hampir sama dengan gastritis, seperti merasakan nyeri di ulu hati, mual, muntah, tidak nafsu makan, kembung, bahkan sering bersendawa dan sulit menarik nafas. Penyebab penyakit ini hampir sama dengan penyebab gastritis. Selain karena gastritis yang tidak segera diatasi, penyakit ini juga dipicu oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori pada mukosa lambung sehingga mengganggu fungsinya sebagai pelindung organ lambung. Gangguan kelima adalah apendisitis atau dikenal juga dengan usus buntu. Penyakit apendisitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Saat menderita apendisitis, penderita dapat merasa nyeri di perut kanan bagian bawah. Jika dibiarkan, infeksi dapat menjadi serius dan menyebabkan umbai cacing pecah sehingga menimbulkan rasa nyeri hebat. Gejala lainnya adalah kehilangan nafsu makan, mual, kembung, demam, hingga sulit buang gas.
Penyakit apendisitis terjadi karena rongga umbai cacing mengalami infeksi. Dalam kondisi ini, bakteri berkembang biak dengan cepat sehingga membuat umbai cacing meradang, bengkak, hingga bernanah. Selain itu, penyakit ini dapat terjadi karena adanya pertumbuhan parasit seperti cacing kremi yang menyumbat rongga usus buntu. Gangguan selanjutnya adalah diare. Penyakit ini membuat penderitanya sering buang air besar yang encer, perut terasa mules, pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar, sehingga usus besar menyekresikan air terlalu banyak dan feses menjadi encer. Penyebab lainnya bisa karena mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, parasit. Diare dalam waktu lama dapat mengakibatkan hilangnya air dan garam-garam mineral, sehingga dapat mengakibatkan dehidrasi pada tubuh kita. Berikutnya, konstipasi atau sembelit. Penyakit konstipasi ini membuat kita susah buang air besar. Umumnya, dalam 1 minggu, manusia buang air besar setidaknya lebih dari 3 kali. Jika frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu, maka terjadi konstipasi. Akibatnya, tinja menjadi kering dan keras sehingga lebih sulit dikeluarkan dari anus. Konstipasi terjadi karena penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar sehingga feses menjadi kering dan keras. Kelainan ini juga dapat disebabkan oleh kebiasaan sering menahan buang air besar, terlalu banyak mengonsumsi daging, serta kurang mengonsumsi makanan berserat, dan faktor emosi seperti perasaan takut dan cemas. Dan gangguan pencernaan ke-8 adalah hemoroid atau wasir. Hemoroid merupakan pembengkakan pembuluh darah vena di sekitar anus. Meskipun kadang hemoroid bisa tidak menimbulkan gejala, namun pada beberapa kasus dapat menimbulkan gatal dan nyeri pada anus, serta keluarnya darah atau nanah saat atau setelah buang air besar. Hemoroid umumnya terjadi pada orang-orang yang sering duduk dalam waktu lama dan pada orang yang menderita sembelit. Kelainan ini juga sering terjadi jika kita banyak mengangkat beban berat dan pada wanita hamil atau baru melahirkan. Itulah beberapa gangguan pencernaan yang terjadi pada saluran pencernaan tubuh kita. Selain 8 penyakit tadi, juga terdapat gangguan berupa disentri, yaitu diare akut yang disertai darah atau nanah karena bakteri Shigella dysenteria atau protozoa Entamoeba histolytica. Dispepsia, keluhan yang muncul akibat rasa tidak enak atau nyeri pada bagian ulu hati. Dispepsia terbagi 2, yaitu dispepsia organik disebabkan oleh infeksi alat pencernaan dan dispepsia fungsional disebabkan oleh gangguan fisiologis organ seperti sekresi asam lambung berlebihan, dan disfagia, kesulitan dalam menelan sehingga makanan langsung dimuntahkan setelah ditelan atau 15-20 menit setelah makanan ada dalam saluran pencernaan. Nah, agar kita terhindar dari penyakit pencernaan tadi, bisa hidup sehat dan bahagia, yuk kita coba beberapa tips merawat saluran pencernaan berikut. Pertama, biasakan mencuci tangan sebelum makan menggunakan sabun dan air bersih. Kedua, sebisa mungkin mengonsumsi makanan sehat dan higienis. Berikutnya, makan dengan santai dan tidak terburu-buru. Menerapkan pola makan teratur dengan pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang. Mengonsumsi makanan yang mengandung serat setiap hari. Menjauhi kegiatan mental dan berpikir berat setelah makan. Memperhatikan cara menelan makanan dengan benar, tidak makan sambil berbicara, dan menghindari kebiasaan menahan buang air besar. Bisa dipahami ya? Berarti di video kali ini kita sudah membahas bentuk-bentuk gangguan sistem pencernaan, yaitu serostomia, mulut mengering karena rendahnya produksi air ludah, parotitis, pembengkakan pada kelenjar tiroid akibat infeksi virus atau bakteri, gastritis, peradangan pada mukosa lambung, ulkus atau tukak lambung, adanya luka pada dinding lambung karena infeksi bakteri atau gastritis yang tidak segera diatasi, apendisitis atau usus buntu, peradangan atau infeksi pada umbai cacing, diare, sering buang air besar yang encer karena sekresi air terlalu banyak, konstipasi atau sembelit, penyakit susah buang air besar karena feses keras dan kering, dan hemoroid atau wasir, pembengkakan pembuluh darah vena sekitar anus. Itulah gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan kita. Bisa dipahami ya?